Ya, ibu-ibu masih semangat kan hari ini? Ya, mohon maaf ya ibu-ibu, saya mengambil waktunya, waktu rehat istirahat luangnya sejenak untuk sosialisasi budaya positif di SMP 445 yang kita cintai ini. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu atau kakak-kakak. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan dari pembimbingan kami baru 3 bulan ini. Sebelum kita melanjutkan acara ini, yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ibu-ibu, di sini tugas kami mensosialisasikan, bukan menggurui atau bukan pula mengajari. Kita sama-sama belajar. Kami belajar, ibu juga belajar. Terima kasih ibu-ibu sudah memberikan waktunya. Seharusnya sudah ada di rumah bersama anak tercinta, tapi mohon maaf waktunya saya tidak sebentar, kurang lebih 60 menit untuk menyampaikan sosialisasi saya dalam budaya disiplin positif di SMP 445. Nah, cobalah kita lihat sejenak. Inilah foto sekolah kita, apa sekolah yang kita cintai dan sekolah yang ingin kita majukan. Dari luar tampak indah, indah ya ibu, cintaan Allah. Ya, oke. Sekolah inilah yang ingin saya munculkan budaya positifnya sebagai tugas saya selama pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, di sini saya mengambil tema budaya disiplin positif di SMP 445. Sebelumnya kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita apa ya Bu? Kira-kira apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Iya Bu, bagus, peraturan ya Bu. Selama ini ya kita selalu mikir peraturan, tata tertib, hukuman. Nah, kalau menurut yang kami pelajari, disiplin itu bukan lagi tentang peraturan dan tata tertib. Di sini disiplin itu justru ada apa? Disiplin itu kebanyakan kita menghubungkan dengan kata disiplin tertib, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru hukuman menurut yang kami pelajari itu adalah alternatif terakhir. Kalau seandainya kita udah mentok nih Bu, udah mentok amat gitu, baru deh itu buat sesuatu yang tidak lagi ketemu jalan keluarnya, mungkin baru kita memberikan hukuman. Nah, terus tujuan saya mengambil tema ini, saya ingin di SMP kita yang kita cinta ini ingin melatih
di kedisiplinan dan tanggung jawab siswa-siswa kita. Karena banyak sekali sekarang siswa kita udah melupakan kata disiplin dan tanggung jawab. Siswa-siswa kita udah mulai itu lupa gimana itu disiplin, suka-sukanya, datangnya suka-suka, maksudnya suka-suka, seperti itu ya Bu. Nah, saya ingin memunculkan kembali kedisiplinan di sekolah kita, karena tanpa disiplin mustahil kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena disiplin itu adalah hal yang pertama yang harus kita tanamkan di diri kita. Kita kalau nggak ada disiplinnya gimana kita mau maju? Orang udah bangunnya jam 5 pagi, kita bangunnya jam 7 pagi. Ya nggak Bu? Rezekinya dipatok ayam kalau kayak gitu. Nah, gitu juga inginnya saya inginkan untuk siswa-siswa kita di SMP Pak Suma itu. Nah, selanjutnya tujuan saya juga ingin menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila pada diri peserta didik dalam menerapkan budaya disiplin positif. Nah, kita kan untuk kedepannya kan kita mau menciptakan pelajar Pancasila. Untuk kedepannya pendidikan kita itu berfokusnya kepada anak untuk menciptakan siswa-siswa kita yang pelajar Pancasila. Dan seterusnya tujuan saya juga ingin membuat suasana belajar yang menyenangkan. Karena posisinya di sini saya mengajari bahasa Inggris dan menurut mereka itu pelajaran saya pelajaran yang paling susah Bu. Jadi saya ingin setidaknya siswa saya menyenangkan dalam belajar walaupun pelajaran itu sulit, pelajaran itu pelajaran yang nggak bisa mereka cepat terima seperti itu, karena bukan bahasa ibunya dan bukan bahasa mereka sehari-hari. Nah, buat mereka bahasa Inggris itu kan susah. Nah, saya ingin menumbuhkan walaupun mereka sebenarnya nggak suka belajar bahasa Inggris, tapi setidaknya mereka suka saya sebagai gurunya. Jadi mereka nantilah pelajarannya, yang penting gurunya menyenangkan buat mereka. Lama-lama kan kalau gurunya nyenengin, pelajarannya juga bisa nyenengin. Nah, itulah tujuan saya untuk mengambil budaya ini di SMP 44 Seluma. Nah, ada yang kenal Bu? Bapak siapakah ini? Kira-kira Bapak siapa Ibu? Iya, itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu sebagai apa Bu? Iya, pinter ya Bu ya. Bapak pendidikan. Nah, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu haruslah memiliki disiplin yang kuat. Nah, kalau kita mau ciptain mau ciptakan kemerdekaan belajar, kita harus menumbuhkan dulu disiplinnya yang kuat pada siswa-siswa kita. Nah, jadi kalau kita sudah punya self disiplin Bu ya, kalau sudah punya kedisiplinan diri sendiri, setidaknya kita sudah mulai bisa mendisiplinkan yang lain. Kalau kita sendiri aja nggak bisa disiplin, gimana coba kita mau disiplinkan anak? Bisa nggak Bu? Kita aja datang terlambat nih, mau bisa nggak kita buat anak kita nggak datang terlambat? Kira-kira anak kita mau nurut nggak Bu? Anak kita mau nggak nurut sama kita yang nggak tepat waktu? Ibu aja nggak tepat waktu, nyuruh orang pula tepat waktu. Iya nggak? Pasti dengar ya anaknya. Ibu aja sering terlambat, marah-marah orang terlambat. Nah, jadi menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara itu, disiplin itu
dari diri sendiri. Nah, jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, menurut beliau haruslah ada orang lain yang bisa mendisiplinkan kita. Contoh, kalau kita sebagai guru yang disiplinkan kita, kepala sekolah. Kalau siswa yang disiplinkan guru. Nah, seperti itu. Nah, kata orang kan guru itu digugu dan ditiru. Iya, Bu. Berarti kita jadi yang ditiru anak dong. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itulah makanya kalau mau merdeka, merdekakanlah, disiplinlah dulu dirinya sendiri. Merdekakanlah dulu dirinya sendiri. Oke. Sampai di situ, ibu-ibu ada yang mau ditanya nih? Kira-kira penyampaian saya bisa dimengerti atau seperti apa gitu? Bisa ya Bu, terima kasih. Kita lanjut ya Ibu. Nah, dan menurut Ki Hajar Dewantara juga, disiplin itu adalah syarat utama yang kuat harus kita terapkan. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di diri kita, tapi juga di keseharian kita. Nah, kalau kitanya udah disiplin, siswanya udah disiplin, kira-kira sekolah kita berjalannya seperti apa, Bu? Merdeka nggak? Kira-kira kalau kita udah disiplin, siswanya udah disiplin, kira-kira berjalan seperti yang kita inginkan tidak sekolahnya? Bisa tidak kita membuat merdekanya belajar itu? Bisa, karena kita sudah, walaupun itu perlahan-lahan, nggak mungkin ya Bu ya langsung, wah 1 hari 2 hari langsung disiplin, nggak. Mungkin butuh waktu yang lama, tapi setidaknya dengan waktu yang lama ada hasil ya Bu. Kata orang alon-alon asal pelan-pelan, pelan-pelan asal selamat. Itu juga belajarnya juga pelan-pelan asal ada yang didapat. Nah, di sini juga ada kata merdeka. Nah Bu, boleh tanya nggak? Kalau menurut ibu sekalian, karena kita nggak ada bapak hari ini, kebetulan bapak kita cuma 1 ya di SMP kita, jadi 2 sebenarnya, cuma jarang ketemu saya karena kebetulan saya nggak, kalau bidang studi itu jamnya jarang ketemu gitu kan, jadi nggak ada bapaknya hari ini. Oke, adapun definisi merdeka, kira-kira gimana Bu merdeka? Kita udah merdeka belum Bu? Sudah belum? Menurut Ibu, kita ini sudah merdeka atau belum? Sudah pada kenyataannya belum ya? Iya, sudah merdeka tapi pada kenyataannya belum. Kenapa? Kita masih belum merdeka dengan peraturan. Kita jadi guru harus sesuai kurikulum, harus sesuai tata tertib, harus sesuai ini itu dan sebagainya ya. Berarti merdeka tapi belum merdeka sesungguhnya. Nah, padahal menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu tidak terlepas hanya dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah. Selama ini ibu-ibu kira-kira cakapnya memerintah atau diperintah? Kita sering memerintah atau kita seringnya memerintah atau diperintahkan? Kita kebanyakan memerintah kalau untuk siswa, diperintahkan kalau sama atasan, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka tidak terlepas dari hanya perintah. Kita tidak hanya cakap untuk memberi
diperintah, tapi juga harus bisa memerintahkan diri sendiri, tidak diperintah oleh orang lain. Karena seperti apapun orang lain memerintah kita, kalau kita menurut kita itu enggak bukan hal yang penting lah untuk kita turuti, pasti nggak mau kan Bu? Masa enak aja perintah orang? Ya. Kalaupun atasan yang merintah, iya Ibu. Nanti lah tuh ngobrol di kantor. Nanti Bu 5 menit lagi. Ya. Tapi kalau sama siswa, kenapa belum? Kok belum bersih? Ini tuh. Iya nggak Bu? Kalau sama siswa kita selalu harus ya nak ya. Miss masuk nanti sudah bersih di kelas. Nanti kelas ini apa-apaan kotor. Kita bisa perintah anak seperti itu. Nah, diharapkan juga kita bisa merintah diri kita sendiri. Oh kotor, sebelum anak saya ambil, saya dulu yang ambil. Kan saya sebagai leader, kan saya sebagai contoh. Katanya guru digugu dan ditiru. Jadi mau niru siswa saya, mau niru saya yang jelek atau mau niru saya yang bagus? Ibu-ibu mau ditiru siswa yang jelek atau yang bagus? Yang bagus. Nah, kira-kira mau yang bagus ya Bu ya? Oke. Jadi kalau kita mau yang bagus, kita harus jadi yang terbaik dulu ya Bu. Jadi, nah itulah kenapa saya mengambil budayanya disiplin, karena rasa disiplin itu harus tumbuh dari diri kita dulu, baru kita mendisiplinkan lingkungan kita, seperti kita guru mendisiplinkan siswa kita. Kita tidak mungkin merubah orang lain, tapi setidaknya kita bisa memberi contoh untuk orang lain. Kita tidak mungkin bisa menginginkan sesuatu kepada orang, sedangkan kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan di sini saya sudah melakukan sedikit aksi nyata bersama siswa-siswa saya, walaupun mungkin masih sedikit ya, lebih banyak foto ya ibu-ibu ya. Masih banyak foto-fotonya. Ini hanya sedikit, kalau video-videonya mungkin masih sedikit. Saya lebih banyak foto kayaknya. Kita nonton sebentar ya Bu ya. Tujuan saya membuat aksi nyata disiplin itu sendiri. Nah, tujuannya untuk menciptakan pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun dengan proses yang panjang. Ini dokumentasinya tuh ini pada saat kami membuat aksi nyata tentang menciptakan
kesepakatan kelas di kelas kami, membuat kesepakatan kelas. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, kita bisa membuat sedikit peraturan kepada siswa. Ini dokumentasi yang kami buat pada saat siswa menuliskan keyakinan kelas mereka. Nah, itu sedikit ya Bu ya, sedikit foto-fotonya. Foto aksi nyatanya di sini lebih banyak. Lebih banyak kami mencoba membuat karena kebetulan kelas kami itu kosong, jadi kami buat mading Bu. Nah, ini persiapannya di kelas 8 dan di kelas 9. Ini aksi nyata kami. Selain ini jadwal pelajaran, sebagian buat kesepakatan kelas itu tadi, kami membuat ini juga bersama siswa-siswa. Jadwal piket, kebetulan kelas-kelas kami masih sangat mulus. Ini proses penempelan di dinding untuk mengingatkan anak supaya oh itu loh hasilnya kita yang kita kerjakan kemarin seperti itu. Oke, inilah. Nah, kalau aksi nyata kami di disiplin, kami kemarin membuat disiplin waktu, baik itu waktu datang ke sekolah dan pengumpulan tugas. Nah, ini pada saat anak-anak disiplin mengumpulkan tugas ke depan satu persatu, antri ke depan kelas untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan dan mendapatkan penilaian dari guru. Dan ada sesi tanya jawabnya juga sebenarnya di situ, tapi sayang saya tidak ambil video ya Ibu, cuma ngambil foto. Pertanyaan kesulitannya anak itu apa, terus kira-kira pahamnya di mana, seperti itu. Ini sedikit aksi nyata kami di kelas tentang disiplin. Ini disiplin tentang pengumpulan tugas. Karena kan anak kelas 8 dan 9 kita ini agak bandel kalau mengumpul tugas. Jadi, nah kami kemarin buat kesepakatan kelas untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dengan konsekuensinya. Jika mereka tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, mereka konsekuensinya mereka mendapatkan kami pakai namanya rank ya Bu ya, pakai star. Jadi misalnya tepat waktu, selalu tepat waktu kami dapat star 5. Jadi kalau mereka kurang, berarti star-star mereka kurang. Nah, kalau starnya mereka kurang, nanti penilaiannya juga kurang. Itu kesepakatannya supaya mereka membuat saat kita kumpulan tugas, kita mendapatkan 5 bintang. Kalau kita kurang mungkin dalam satu semester itu sudah dapat bintang 5, jadi kurang, jadi 0, maka kira-kira nilainya seperti apa? Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke materi kita tadi ya Ibu. Nah, makna kata disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin, bahasa Latin yang artinya disiplina. Disiplina bukan disiplina ya. Nanti Bu Lina marah loh. Bu Lina sorry, kami gak bawa Bu Lina ya. Oke, disiplina yang artinya belajar. Nah, berarti kita diharapkan belajar. Berarti sebenarnya menurut pembelajaran ini kita disiplin itu sebenarnya kita dituntut untuk belajar untuk mendisiplinkan diri, orang lain dan di sekitarnya. Nah, terus disiplin diri membuat orang
menggali potensinya. Nah, jika orang itu udah disiplin, dia bisa menggali potensinya atau bisa menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Misal, dia ingin menjadi polisi. Kalau dia sudah belajar disiplin makanan, terus disiplin olahraga, kira-kira bisa nggak dia mencapai cita-citanya jadi polisi dengan mulus? Bisa kan Bu? Kalau dia udah disiplin. Kalau kecuali dia nggak disiplin, makanan sembarangan. Karena kalau mau masuk polisi itu kan berat badan harus ideal. Terus juga kesehatan gigi dan sebagainya juga harus diperhatikan. Nah, kalau dia sudah disiplin dari awal, dari sekolah SMP-nya mereka udah mulai disiplin, mereka sudah punya tujuan. Oh, nanti saya tamat SMA saya mau jadi polisi. Kalau saya mau jadi polisi, berarti harus belajar disiplin dari sekarang. Nah, kalau saya sudah disiplin, otomatis untuk mencapai tujuan saya itu akan lebih mudah daripada tidak disiplin. Kalau kita bandingkan Andi sama Boni, Andi itu anaknya karena sama-sama ingin masuk polisi, si Boni anaknya disiplin, bangunnya pagi, terus olahraga, makanan pola semuanya dijaga sesuai, karena dia mau mencapai tujuannya tuh dia harus bisa dapat cita-citanya yang ingin. Nah, si Andi juga sama nih, cita-citanya sama si Boni mau jadi polisi, tapi dia orang-orangkan, dia merokok lah, dia ini dan sebagainya. Kira-kira yang lebih berpotensi untuk mewujudkan cita-citanya si Andi apa si Boni Bu? Si Boni, karena Boni udah menerapkan disiplinnya dari sekolah, karena sudah punya tujuan. Tadi dia tujuannya mau jadi polisi. Nah, si tadi juga disiplin itu membuat orang menggali potensi dan untuk menuju sebuah tujuan. Nah, karena tujuannya jadi polisi, dia menggali potensinya untuk disiplin. Terus, nah, namun pada kenyataannya di budaya kita Indonesia gimana Bu? Budaya kita Indonesia makna disiplin itu sudah berubah ya Bu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya kita sebenarnya sudah lain menerapkan disiplinnya kita untuk patuh sama atasan, siswa patuh sama guru. Iya Bu. Iya, sekarang itu beralih jadi sebuah kepatuhan. Kalau siswa itu harus patuh sama guru, jadi dia disiplin. Besok nggak boleh datang terlambat ya Nak, karena itu guru. Iya Bu. Datang semua tepat waktu. Pas saat gurunya nggak bilang besok datang tepat waktu, muridnya santai-santai. Nah, seperti itu juga kita sebagai guru. Kita besok ibu-ibu kita rapat ya. Iya, kalau yang ngomong kepala sekolah. Kalau yang ngomongnya yang biasa-biasa, rapat apa? Pak rapat lain ya. Sibuk Pak, nanti aja ya. Iya kan? Tapi kalau sama atasan, oh iya Bu, cepet karena sebuah kepatuhan. Nah, setelah itu cenderung pada umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyaman itu oke, gak apa-apa Bu, namanya juga lagi siang kan, azan itu apa kita break ya Bu? Panggilan untuk umat manusia untuk sholat ya, biasa. Kalau kira-kira kita break dulu Bu, istirahat azan dulu ya.
azan. Nah, ada yang berpikir cara pandangnya, ngapain juga ibu ini itu keyakinannya. Kalau mereka punya rasa malu, kalau lihat orang tiap hari datang pikir dia akan berubah dengan sendirinya ya Bu. Cara pandangnya juga akan berubah dengan sendirinya. Nah, seharusnya kita yang berusaha memahami cara pandang orang lain. Nah, kita tidak mesti memaksakan orang itu sesuai dengan kita. Kita jalani aja apa yang kita anggap benar. Nanti kalau mereka ini juga mereka akan ikut. Kalau mereka tertarik untuk mengikuti cara pandang kita. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini kita selalu menganggap perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Padahal kenyataannya semua perilaku itu, kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berarti anak nakal itu bukan karena sebuah kesalahan, tapi anak nakal itu pasti ada tujuannya. Ya nggak Bu? Tujuannya misal pengen perhatian, atau misal pengen disayang. Itu semuanya tujuan perilaku ya. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak kira-kira ibu mau nggak kira-kira dikontrol orang lain? Nggak mau kan? Nggak mau sangat. Nah, sebenarnya di teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya mau jadi lebih baik itu karena saya, bukan karena orang lain. Nah, yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Gak mungkin kita mengontrol orang lain ya Bu ya, orang punya perasaan masing-masing. Nah, di teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, paksaan adalah sebuah rujukan gagal. Kalau kita udah gagal membujuk ngerayu, akhir-akhirnya kita maksa ya. Iya, kita kebiasaan kayak gitu. Udah dibujuk, iya anak saya, anak cantik, anak baik. Itu nggak empat, dan dua, masuk, mulai. Akhirnya kita maksa kan? Akhirnya terjadilah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita gagal bujuk, berarti kita maksa. Ujuk-ujuknya harus, nggak mempan lagi dibujuk, harus ya harus selesai. Seperti itu. Nah, pada kenyataannya itu kita harusnya berkolaborasi atau berkonsensus menciptakan pilihan yang baru. Nah, kalau kita nggak mempan bujuk, seharusnya kita berkolaborasi. Maunya anak itu seperti apa? What do you wanna? Kamu maunya apa? Kita berkolaborasi dengan anak untuk mewujudkan pilihan-pilihan baru atau ide-ide yang baru. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah. Seharusnya model berpikirnya menang-menang, nggak ada menang dan kalah, semuanya menang dan menang ya. Oke, kita lanjut Ibu. Nah, yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Kita akan di sini saya akan menjelaskan tentang kita itu harus punya posisi kontrol. Nah, kita punya 5 posisi kontrol sebagai guru. Sebagai guru atau orang tua ataupun atasan, kita harus memiliki atau memahami 5 posisi kontrol yang ada. 1. Posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol menjadi sebagai teman. Dan keempat, sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, di sini saya ada video singkat tentang bagaimana cara posisi kontrol.
menyaksikan dulu sebentar Ibu. Nah, di sini ada ilustrasinya. Guru seperti apakah kita? Kita salah terus ya Bu ya. Dari video yang tadi, kira-kira yang bagus yang mana Bu? Yang terakhir. Nah, yang pertama itu tadi videonya tentang kita sebagai guru sebagai apa Bu? Sebagai apa itu tadi Bu? Kira-kira yang video pertama itu gurunya sebagai apa? Kamu gak buat tugas ya? Silakan ini berdiri di depan sampai jam saya selesai. Berarti gurunya sebagai apa? Penghukum. Penghukum. Nah, kita kebiasaan gitu ya Bu. Nah, itu yang harusnya kita ubah. Oke, yang kedua itu sebagai apa Bu? Pembuat orang merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah. Bapak itu tadi coba kamu bayangkan bagaimana perasaan orang tua kamu. Iya, kalau orangnya nggak tipe melankolis. Iya kan? Kalau anaknya tipe melankolis, langsung masuk ke hati, krisis kepercayaan diri lah dia jadi nggak bisa menunjukkan dia selalu gini. Kalau saya tidak melakukan, saya kasihan orang tua. Kalau ini kayak gini, jadi dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu sebagai apa Bu? Teman. Sebagai teman. Boleh bagus sebagai teman itu, tapi ada positifnya ada. Anak kita
biasa santai. Tapi negatifnya, kalau anak nganggap kita kayak teman, kita nabuk negatifnya. Anak jadi sesukanya dia aja mau bilang tadi. Berarti kalau saya nggak mau pegang lagi nggak apa-apa ya. Berarti sudah tertanam kan di otaknya karena ibunya gurunya udah dianggap teman kan. Jadi nanti kalau saya nggak mau pegang apa kan bu nggak marah. Seperti itu kan teman. Nah, yang keempat itu sebagai apa bu? Monitor. Sebagai monitor. Nah dari video tadi kan kalau monitor itu dia selalu melakukan sesuai dengan catatan yang ada. Kamu Bapak lihat sudah 3 kali ya tidak pakai baju olahraga. Nah berarti Bapak itu selalu berdasarkan apa namanya itu jurnal, catatan itu sebagai monitor. Dia hanya memantau. Bapak lihat berapa hari ini, berarti Bapak itu punya catatan kan? Nah yang terakhir itu yang terbaik ya Bu ya? Ya. Iya, seharusnya kita jadi guru itu sebagai manajer. Selain kita bertanya kenapa kita juga memberikan solusi atas apa yang harus tindak lanjut yang harus akan diambil anak tersebut. Misal karena contohnya tadi kan dia kalau ibunya jualan dari pulang sekolah sampai jam 8 malam. Nah sedangkan gurunya itu ngomong. Nah kalau seperti itu gimana solusinya? Bagaimana kalau ini kamu buat jurnal catatan, buat jadwal misalnya. Jadi kan ibunya memberikan solusi anak itu supaya tidak membuat jadwalnya buat PR dari jam sekian sampai sekian, bantu ibu dari jam sekian sampai jam sekian, seperti itu. Nah, itu 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai guru. Kita lanjut ya Ibu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Saya juga sudah menampilkan video keyakinan kelas tadi ya Ibu. Nah, ada model T dan model Y. Nah, model kesepakatan kelasnya yang hormat, kami meyakini bahwa penting untuk menghormati semua orang dan benda barang milik orang lain. Misalnya kita di kelas nih Bu, kalau kita sudah hormat, kita berkesepakatan kelas, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Jika kita sudah ada kesepakatan kelasnya keyakinan kelasnya buat menghormati, berarti kita sudah ngerasa itu barang kita harus kita jaga dan kita hormati. Hak itu guru kita harus kita hormati. Itu barang di kelas kita harus kita jaga dan kita rawat. Kalau selain kita siapa lagi, seperti itu. Terus bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Nah kalau Sucia sudah yakin segala kerjaan itu harus dikerjakan, nggak mungkin ditunda-tunda ya Bu, karena dia udah yakin pekerjaan itu harus dikerjakan. Nah yang terakhir itu memiliki dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Nah kalau kita tidak merasa diterima di kelas kita, merasa gimana Bu? Gimana rasanya seandainya kita merasa tidak diterima? Pasti kita akan mikir, ya kan Bu? Nah, maka pentingnya keyakinan untuk merasa diterima dan menerima. Kalau kita sudah diterima, kita harus menerima. Nah, kita aja nggak enak nih, nggak diterima. Masa kita nggak mau menerima orang seperti itu? Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi ada hukuman dan penghargaan. Hukuman berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kita tadi kan ada yang hukum kan Bu, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus kalau penghargaan sebagai penghukum. Nah, lanjut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan itu kurang efektif karena dia merasa jadi suatu yang jadi momok untuk dirinya sendiri. Kalau anak selalu dibangga-banggakan, yang lain
tindakan guru, hukuman atau konsekuensi? Sekarang saya mau bertanya. Boleh dijawab ya Ibu ya? Menurutnya seperti apa? Mencatat 10 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya Bu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Hukuman ya. Kita lihat nanti ya. Yang ibunya hukuman yang mana? Tunjuk tangan dong Bu. Yang hukuman oke. Nah, murid selanjutnya ya Bu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah, lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dia harus ganti karena dia yang nyoret. Ya, jadi itu konsekuensinya, dia harus ganti. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, terus meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Jadi hukum nggak pakai sepatu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bedanya yang atas sama yang bawah Bu, kan sama-sama lari. Karena waktu jam olahraga di bawah. Iya, karena ada pelajarannya ya Bu. Iya. Jadi memang sesuai. Nah, tuh jawabannya tadi hukuman, yang nomor 2 juga hukuman, yang nomor 3 juga hukuman, nomor 4 itu konsekuensi. Nah, membersihkan juga konsekuensi. Nah, murid disuruh tidak mengenakan sepatu juga itu hukuman, dan lari mengelilingi lapangan pelajaran PJOK itu konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, contohnya kalau kita suruh anak lari seharian lepas sepatu seharian di sekolah karena sepatunya nggak seragam, lama-lama kan anaknya sakit hati Bu. Iya, itu berarti kita menimbulkan rasa sakit. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi karena sebuah kesalahan. Misalnya dia udah tahu itu buku temennya dicoret, ya itu konsekuensinya dia harus ganti seperti itu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bu. Ada belonging itu cinta ya Bu. Terus ada penguasaan, gambarnya bintang. Terus ada fun itu gambarnya balon ya, karena ingin senang-senang. Terus freedom, ingin bebas. Dan yang tengah-tengah itu survive. Survive itu berarti apa Bu? Survive. Kebutuhan. Apa itu? Untuk berlangsung hidup. Kelangsungan hidup. Iya, survive itu kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Nah, di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung di sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Itu kebutuhan apa Bu? Cinta kasih. Kesenangan. Cinta. Nah, kesenangan ya Bu? Kesenangan. Kesenangan ya. Gurunya bilang, aku tidak boleh bersenandung. Berarti sebenarnya dia senang bersenandung, dia butuh kesenangan. Tapi gurunya ngelarang. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit yang cantik loh. Dia itu kebutuhan apa? Ingin dicintai, ingin disayangi, ingin bebas, ingin itu ingin dicintai ya Bu ya, karena biasanya ingin kalau cintai dan
Tuhan ini tadi, Bu? Itu cinta, penguasaan atau kebebasan atau kesenangan atau bertahan hidup, Bu? Ibu guru, aku bosan, masa belajarnya itu saja? Hah? Kebebasan. Kebebasan, iya. Terus aku sebel gambar aku tidak rapi, tapi gurunya nunjukin sama teman. Sebel deh. Itu kira-kira kebutuhan apa, Bu? Dari yang 5 tadi. Cinta kasih ya. Cinta kasih ya? Bukan bertahan hidup. Bukan itu, bukan kebutuhan bertahan hidup, enggak. Itu cinta kasih ya. Karena dia merasa inilah ingin dihargai kan. Masa dia udah tahu dia gambarnya jelek, ibunya masa maluin aku sih. Dia ingin diperhatikan kan, dia ingin dihargai seperti itu. Nah, kita lanjut tentang restitusi. Ya, yang terakhir ya, restitusi. Apa itu restitusi? Bu, kira-kira restitusi, Bu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini saya juga ada contoh video restitusi. Contoh praktek segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar. Saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Hai Andi, apa tugas kamu sudah selesai? Belum, Bu Guru. Bagaimana caranya agar tugas kamu selesai dan temanmu dapat belajar dengan damai? Saya akan mencoba mengerjakannya, Bu, dan fokus belajar serta tidak mengganggu teman. Bagus sekali, Andi. Nah, di situ gurunya melakukan restitusi ya, Bu. Nah, melakukan restitusi menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. Nah, yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari contoh video tadi, ibunya sudah merestitusi, dia mencoba menawarkan memperbaiki hubungan dengan temannya. Jadi disuruh anaknya, dia nanya, sudah selesai belum? Gimana kalau diselesaikan? Seperti itu. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilitaskan identitas. Yang terakhir tadi dia menstabilkan identitas. Dia akan mengerjakan tugasnya. Nah, contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang biasa atau hal yang manusiawi. Tidak semua manusia yang itu sempurna. Jadi, Bapak juga pernah buat salah, Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Nah, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah.
Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalahnya. Nah, terus validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenal kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan. Anak nakal juga punya tujuannya apa, Bu? Misalnya anak itu ganggu teman. Tujuannya mungkin dia ingin minta perhatian temannya. Mungkin dia juga ingin minta perhatian gurunya. Terus, apakah guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Dan setelah itu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sifat, tapi tambahkan lagi sikap yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Nah, misal kebiasaannya kalau nggak diturutin mukul. Jadi diajarin untuk belajar cara mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul. Nah, yang ketiga, murid itu keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebijakan. Kan tadi sudah ada kesepakatan kelasnya, sudah ada nilai-nilainya. Jadi murid ditanyakan kembali tentang nilai-nilai dan keyakinan yang telah dibuatnya, yang mendasari pada manusia dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya nilai apa yang sudah kita percayai. Terus di kelas kita sudah buat kebijakan apa saja. Nah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya? Jadi itu kita menanyakan keyakinannya kepada anak. Nah, ini ada tentang 30 detik interversi ya. Apakah kamu ingin lebih berbuat baik lagi katanya? Ya. Terus apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Terus kesepakatannya apa? Apa yang bisa saya bantu agar bisa dapat dimulai? Apa tugas kamu saat ini? Seperti itu. Nah, demikianlah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tentu untuk melakukan budaya positif atau mewujudkan budaya positif ini perlu waktu yang panjang, dan nggak mungkin juga saya sendiri yang melakukan perubahan-perubahan itu. Dan saya harap dari penjelasan saya yang mungkin panjang lebar yang bikin bosan dan muak ini bisa sedikit membuat ibu-ibu mencoba menerapkan budaya positif di sekolah kita untuk menjadikan sekolah SMP 44 kita ini menjadi lebih baik lagi, dan siswanya lebih disiplin lagi, siswanya lebih baik lagi. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Di sini saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu, saya juga belajar, Bu. Jadi mohon maaf, 1000 maaf jika ada penyampaian yang saya sampaikan tadi menyinggung atau yang salah cara pengucapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Apriliani, guru IPA di SMP 45. Di
sini saya sangat termotivasi dengan kegiatan yang telah diberikan oleh Bu Rini Eka Putri SPD selaku CGP di SMP 445, di mana beliau mengajak kami dan guru yang lainnya untuk menerapkan budaya positif disiplin di sekolah kami. Semoga kegiatan ini selalu memberikan dampak positif dan dapat memberikan dan menginspirasi kami guru-guru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Erpaini. Saya siswa kelas 9 SMP 445. Saya merasa senang dengan adanya kesepakatan kelas tentang bagaimana menerapkan budaya disiplin positif di kelas dan di sekolah yang kami buat bersama ini. Semoga adanya kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati kami dapat melakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.